Kalau lihat hidangan nasi Padang tersaji, bawaannya jadi baper deh. Lapar. Apalagi menunya bervariasi kayak gini, fams. Ada ayam, ikan, gulai, sampai rendang. Dijamin nendang. Hidangan ranah Minang yang gak kalah populer ada gulai dan kalio, fams. Kalau dilihat-lihat sih, kedua menu ini sama, padahal berbeda loh. Kita lihat dulu cara bikinnya. Bumbunya ternyata sama kok antara gulai dan kalio. Ada bawang, kunyit, jahe, cabai merah, lengkuas, daun jeruk, daun salam, dan daun kunyit. Untuk bahan bakunya bisa apa saja kok. Bisa sayur, ayam, ikan, sampai jengkol. Setelah bumbu dihaluskan, masak bersama santan ya. Disusul daging sapi. Nah, kalau kuah sudah mulai berwarna kuning kemerahan dan tekstur dagingnya sudah empuk, maka inilah yang disebut dengan gulai. Kalau dimasak terus sampai kuah gulai mengental berwarna kecoklatan dan mengeluarkan minyak, maka disebut dengan kalio. Mau dimasak lagi sampai teksturnya kering, jadi deh rendang yang kita kenal sekarang. Intinya fams, kalio itu rendang setengah matang ya. Jadi kalian suka yang mana nih? Yang jelas sih gulai, kalio, dan rendang rasanya sama enaknya kok. Istimewa. Kalau ke Lombok wajib cobain sate, babat, dan bebalung fams. Bukan dari daging sapi ya, semua menu ini dibuat dari daging kuda. Rumah makan yang sudah ada sejak tahun 90-an ini sudah dikenal menyajikan hidangan dari daging kuda. Kuda yang diolah juga tergolong mudah untuk mendapatkan tekstur daging yang lembut. Kalau sate jelas diambil dari bagian luar perut kuda yang dibakar sampai matang. Kalau bebalung menggunakan bagian tulang kuda. Bebalung dikenal sebagai makanan khas suku Sasak Lombok yang memiliki arti tulang belulang. Biasanya sih menggunakan tulang sapi. Sepintas bebalung mirip seperti sop fams. Bedanya cuma bahan bakunya dari daging kuda. Katanya sih daging kuda memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga bisa meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hebatnya lagi, daging kuda bisa mengobati gatal-gatal, asma, darah tinggi, dan juga asam urat fams. Saatnya menyantap ikan nih. Kalian pernah mencoba ikan kobia? Kali ini sih kita buat pindang kepala ikan kobia aja ya. Bumbunya gampang fams. Siapkan bawang, kunyit, jahe, lengkuas, tomat, jeruk nipis, cabai, serai, dan nanas. Untuk menghilangkan bau amis ikan, kita gunakan mentimun parut aja. Kemudian balur pada seluruh bagian ini. Baru deh ikan dicuci bersih dan potong-potong fams. Untuk bumbunya harus dihaluskan semua. Lagi-lagi bumbu dibalur ke seluruh permukaan ikan supaya meresap sempurna. Katanya sih pindang dikenal sebagai makanan khas Palembang. Kemudian makin populer seantero negeri dengan ciri khas kuah asam pedas yang berwarna kekuningan. Rasa asam khas kuah pindang bisa didapat dari tambahan jeruk nipis, belimbing wuluh, atau nanas. Lanjut, masukkan ikan ke dalam air yang sudah dipanaskan. Disusul potongan nanas dan daun bawang. Sebelum diangkat, masukkan daun kemangi biar aroma semakin harum fams. Gak butuh waktu lama dimasaknya, supaya ikan gak hancur. Fams, ikan kobia ini ternyata mengandung mineral dan vitamin ya. Hebatnya lagi, kandungan omega 3-nya disetarakan dengan ikan salmon. Fams, omega 3 sangat bermanfaat untuk kesehatan otak dan proses pembentukan jaringan tubuh. Mulai sekarang wajib deh gemar makan ikan. Manfaatnya banyak banget sih. Karena memiliki potensi ekonomis, ikan kini banyak yang sudah dibudidaya. Misalnya ikan kobia yang memiliki bentuk seperti hiu berukuran kecil ini. Ikan kobia tergolong jenis ikan yang mudah dibudidaya dengan rekayasa genetika dengan pertumbuhan yang dibilang cepat. Salah satu lokasi budidaya ikan kobia ada di daerah Peksawaran, pesisir Teluk Lampung, fams. Saatnya kobia dewasa makan nih. Wah, lahap banget ya makannya. Biasanya ikan dewasa ini diberi makan ikan rucah. Sekali makan, mereka bisa menghabiskan 1 ember penuh tuh.
Ikan kobia ini pertumbuhannya sangat cepat, fams. Dalam waktu 20 hari, ukuran tubuhnya bertambah 3-4 cm. 2 kali lebih cepat dibandingkan benih ikan kerapu yang baru mencapai ukuran 2 cm saja selama 1 bulan pemeliharaan. Fams, anakan kobia juga diberi makan 3 kali sehari dengan pelet. Setiap kolam budidaya ini bisa berisi 120 ekor ikan. Banyak istilah untuk penyebutan ikan kobia, fams. Dalam bahasa Inggris, ikan kobia dikenal dengan sebutan black kingfish atau black salmon. Kalau secara umum sih, ikan kobia dikenal dengan sebutan gabus laut. Nggak cuma di kolam-kolam ini aja, ikan kobia juga dibudidayakan di dalam karamba di tengah laut, fams. Asal makanan dan oksigennya cukup, ikan kobia bisa dibudidayakan dengan mudah. Dibandingkan ikan salmon, ikan ini relatif cepat panen, tahan terhadap serangan penyakit, dan kualitas dagingnya juga bagus, fams. Balik lagi ke ranah Minang ya, kita icip katupe lama sebagai menu sarapan. Katupe lama biasanya dijumpai di lapak-lapak penjual kaki lima, fams. Harganya jelas bersahabat di kantong. Katupe lama artinya ketupat enak. Bikin penasaran aja deh sama rasanya. Hihihi. Kalau dilihat-lihat sih menu ini masih sama dengan ketupat pada umumnya, fams. Itu loh, ketupat tetap dimasak dari beras yang dibungkus dengan daun kelapa atau janur. Yang bikin lama alias enak, ketupat nggak cuma direbus dengan air saja. Terdapat tambahan santan supaya rasanya gurih. Jangan lupa tambahkan daun pandan supaya harum. Kalau garam supaya rasanya lebih gurih. Kemudian masak ketupat selama 3 jam sampai matang, fams. Ketupat lama nggak disantap dengan kuah opor. Jodoh yang pas, salak lawak dan sambal tomat. Salak lawak sejenis perkedel, fams, tapi bukan dibuat dari kentang. Yuk kita intip cara membuatnya. Iris daun bawang dan daun kunyit untuk penambah aroma ya. Haluskan kunyit dan bawang juga. Kemudian campur deh. Tambahkan cabai giling dan lawak budu alias ikan asin yang sudah dipotong-potong. Ikan asin inilah penyebab disebut dengan salak lawak untuk menambah rasa sedap masakan. Baru deh beri tepung beras dan aduk dengan air panas. Kemudian adonan dibulatkan seperti perkedel, fams. Tinggal goreng sampai berwarna kecoklatan. Fams, salak lawak dikenal sebagai kuliner khas Pariaman. Hidangan ini memanfaatkan bahan baku ikan karena berlimpahnya hasil lautnya. Untuk bikin sambal tomat, haluskan bawang merah, cabai merah, dan tomat rebus. Beri sedikit minyak goreng dan air rebusan ketupat tadi. Kalau udah diaduk rata, sambal tomat siap disantap bersama katupe lama. On demand deh, lama bana. Katupe lama yang kerap dijadikan menu sarapan khas Pariaman ini rasanya enak banget. Perpaduan yang pas antara gurihnya ketupat, renyahnya salak lawak, dan pedasnya sambal tomat. Pokoknya rancak bana. Saatnya menyantap hidangan pencuci mulut nih. Aneka cupcakes warna-warni ini cukup menggoda ya, fams. Siapa sangka kalau kue ini terbuat dari buah nanas loh. Bahan dalam membuat cupcake ini hampir sama dengan membuat cake pada umumnya kok. Bedanya ada buah nanas yang dihaluskan seperti jus. Biasanya kita mengenal nanas sebagai selai isian kue nastar untuk lebaran aja. Tapi ternyata cupcakes ini menjadikan buah nanas sebagai campurannya. Campur telur, gula halus, dan mentega sampai rata ya. Kemudian tambahkan jus nanas untuk menambahkan rasa dan aroma adonan kue, fams. Terakhir masukkan tepung. Jangan lupa susu cair agar tekstur cupcakes menjadi lebih lembut. Tuang deh adonan ke dalam cup. Tambahkan juga selai nanas sebagai isian dan tutup lagi dengan adonan. Tinggal panggang selama 1 jam sampai cupcake mengembang dan matang. Tinggal hias deh, supaya tampilannya lebih cantik dan menarik. Olahan berikutnya juga memanfaatkan buah-buahan, fams.
Ini dia Jenebora gulung atau bolu rainbow gulung. Cocok loh dijadikan oleh-oleh dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Jenebora gulung ini, fams, dibuat dari selai buah naga, fams. Nama Jenebora diambil dari nama daerah dan pertama kali dibuat tahun 2012 lalu. Untuk membuat kue ini dibutuhkan telur utuh sebanyak 30 butir dan 48 butir kuning telur. Mixer deh sampai mengembang. Kemudian masukkan tepung dan susu. Terakhir, tambahkan mentega cair dan aduk sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya, bagi adonan ke dalam 6 wadah, fams. Masing-masing wadah ini diberi pewarna makanan yang berbeda. Ada aroma pandan, jeruk, stroberi, blueberry, leci, dan mangga. Untuk mempermudah bentuk rainbow, masukkan adonan ke dalam plastik runcip. Ikat bagian ujungnya agar adonan tidak tumpah ya, fams. Nah, tinggal susun deh adonan setiap warna di atas loyang supaya menghasilkan bentuk dan warna seperti pelangi. Lanjut, panggang adonan dalam oven selama 23 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Sekarang kita buat selai buah naga. Lumatkan buah naga sampai teksturnya seperti bubur. Kemudian masak dengan gula pasir sampai mengental aja. Harus diaduk terus ya, supaya nggak gosong. Fams, buah naga mengandung zat besi. Katanya sih setiap mengkonsumsi 100 gram buah naga sudah mencukupi 11% kebutuhan harian zat besi orang dewasa tuh. Buah naga juga mengandung vitamin C yang membantu proses penyerapan zat besi. Tinggal oleskan permukaan cake dengan selai buah naga, fams. Siap dikemas dan dijual sebagai oleh-oleh deh. Kue dengan kemasan di dalam jar atau toples gini pasti bikin kalian pingin ya. Meski dibilang cukup kekinian, kue jar ini juga ada yang dipadukan dengan kudapan tradisional. Kayak yang ini nih, namanya cake jar angleng. Angleng dikenal sebagai kudapan khas Garut. Bentuknya mirip seperti dodol, fams. Bedanya, angleng memakai bahan tepung ketan hitam yang dibungkus dengan daun jagung kering. Yuk kita lihat proses pembuatan angleng, fams. Dibutuhkan gula pasir, gula merah, kelapa parut, dan tepung ketan hitam. Cara membuatnya, masak gula pasir bersama kelapa parut ya. Aduk terus supaya gula tidak hangus. Setelah gula mencair, tambahkan gula merah, fams. Lalu masukkan tepung ketan hitam sedikit demi sedikit. Aduk kembali deh adonan secara perlahan agar tidak lengket di wajan. Proses memasak angleng ini membutuhkan waktu sampai 2 jam loh. Satu wajan gini bisa menghasilkan 12 kg angleng. Kalau sudah matang, adonan angleng diinginkan semalaman supaya teksturnya lebih padat. Baru deh dibungkus dengan daun jagung kering. Setelah dibungkus juga perlu didiamkan selama 1 hari supaya angleng nggak lengket dibungkusnya. Kalau sudah buat angleng versi tradisional, saatnya buat angleng dengan versi kekinian, fams. Angleng ini nantinya dipadukan dengan lembutnya cake berbagai rasa dengan aneka topping ya, fams. Kocok telur dan gula sampai mengembang ya. Tambahkan terigu, susu, dan perasa makanan. Aduk secara manual deh sampai merata. Selanjutnya tuang ke dalam loyang yang telah diolesi mentega. Panggang dalam oven bersuhu 120 derajat Celcius selama 10 menit aja. Kalau sudah matang, cetak cake bulat-bulat seukuran jar kemasan. Tinggal susun deh bersama angleng dan aneka topping lainnya. Ide awal pembuatan jar cake angleng ini sebenarnya untuk mengangkat kuliner daerah setempat yang mulai terpinggirkan. Maklum saja, sekarang mulai jarang yang membuatnya karena kurang peminat. Dengan kreativitas ini, angleng tetap bisa bersaing di tengah perkembangan aneka kuliner yang kekinian, fams. Jar cake angleng ini memiliki beberapa varian rasa seperti green tea, cheese and cookies, coklat kacang, dan choco chips. Jar cake angleng bisa tahan 5 hari di suhu ruangan. Kalau mau lebih ya bisa disimpan di lemari pendingin ya, fams. Yang manis-manis udah, kalau yang manis plus segar, dawet ireng khas Purworejo ini yang paling pas. Es dawet emang banyak tersebar di berbagai daerah di Pulau Jawa. Masing-masing daerah punya ciri khasnya. Kalau di Purworejo, es dawet berwarna ireng alias hitam. Dijadikan lengkap dengan saus gula merah dan santan.
Minum yang dingin gini emang segar menggoda ya, apalagi kalau cuaca lagi panas-panasnya. Ada baiknya sih konsumsi air hangat atau air bersuhu normal sebelum minum es ya, supaya suhu tubuh nggak tinggi. Sekarang kita intip cara bikin es dawet ireng ya. Bahan utamanya ada tepung beras dan black charcoal alias pewarna hitam alami yang berasal dari merang atau tangkai padi yang kering, fams. Sebelum bambuk charcoal hits sebagai pewarna makanan, di Indonesia ada pembakaran merang sudah lebih dulu digunakan. Nggak cuma untuk dawet loh, abu merang juga biasa digunakan untuk membuat berbagai macam kue tradisional. Cara menggunakannya, abu merang nggak langsung dicampur dengan tepung, fams, tapi harus dilarutkan dengan air dan disaring. Nah, air berwarna inilah yang kemudian dicampurkan dengan tepung. Selanjutnya, masak adonan sampai teksturnya mengental. Tinggal tuang di atas cetakan sambil digiling sampai keluar bulir-bulir dawet tuh, fams. Kalau nggak mau repot bikin, kalian bisa langsung beli aja. Es dawet merang banyak kok dijual di pasaran dengan harga yang terjangkau. Kalau yang ini sih kesukaan para cewek. Ayo, ngaku kalian kaum wanita. Kalian pasti punya sepatu lebih dari 2 pasang kan? Biasanya lain acara, lain pula sepatu yang dipakai. Hihihi. Kalau sepatu lukis kayak ini udah punya. Jenisnya juga beraneka ragam, mulai dari flat shoes, wedges, sampai high heels. Tinggal disesuaikan aja, dipakai dalam berbagai acara. Sepatu-sepatu cantik ini bukan dicetak dengan mesin loh, tapi handmade alias asli buatan tangan para pengrajinnya. Kalau nggak percaya, lihat aja nih. Cara bikinnya buat sketsa polanya dulu, fams. Kemudian beri warna dengan cat akrilik pada seluruh bagian sepatu dengan warna terang sebagai warna latar. Jemur deh supaya catnya kering. Selanjutnya, sepatu bisa dilukis deh. Lihat tuh, pengrajinnya sendiri yang melukiskan di atas sepatu. Sepatu menjadi media pengganti kanvas, fams, untuk menghasilkan goresan warna yang lebih halus. Cat juga dicampur air sedikit tuh. Urusan melukisnya sih, mas ini nggak perlu diragukan lagi. Berhubung sepatu itu ada jodohnya alias pasang, tantangannya lukisan yang dibuat harus sama bentuk dan ukurannya. Hihihi. So, harus teliti banget nih melukisnya. Supaya terlihat lebih glamor, berikan guratan berwarna glitter gold, fams. Ini juga yang bikin lukisan semakin cantik dan tegas gambarnya. Selain sepatu lukis, ada juga nih sepatu dengan hiasan manik-manik yang dipadukan dengan brokat. Yang ini cocok banget digunakan para pengantin wanita di hari spesialnya. Yang satu ini, ciwi-ciwi juga pasti suka aksesoris yang cantik untuk mempercantik penampilan, fams. Ada anting, kalung, dan aksesoris lain, tapi aksesoris ini unik loh karena terbuat dari limbah sisik ikan. Tenang, sisik ini dijamin nggak berbau amis kok. Soalnya sudah dicuci dengan deterjen secara berulang kali. Bahkan ada juga yang sampai direndam semalaman. Selain untuk menghilangkan bau amis, juga untuk membuat sisa kotoran dan lendir-lendir yang melekat, fams. Kalau sudah dicuci bersih, sisik ikan dikeringkan aja deh. Tapi cara mengeringkannya nggak boleh di bawah sinar matahari langsung ya. Cukup diangin-anginkan saja supaya sisiknya nggak rusak tuh. Sisik ikan yang digunakan biasanya dari ikan kakatua atau ikan kakap. Soalnya sisik ikan ini memiliki tekstur yang kuat, tebal, dan lebih awet, fams. Sisik ikan juga diberi pewarna supaya lebih bervariasi ya. Jenis yang dipakai bisa pewarna tekstil, fams, yang direndam beberapa saat, kemudian dikeringkan lagi dengan cara dianginkan. Nah, sisik ikan siap deh dibuat beraneka macam aksesoris. Kalau untuk dibuat anting, usahakan cari bentuk dan ukuran sisik ikan yang sama ya. Lubangi sisik dengan paku seng. Selanjutnya, susun deh menjadi rangkaian anting-anting. Cantik kan, fams? Ide memanfaatkan sisik ini nggak sengaja loh, fams, tapi ternyata cukup menghasilkan pundi-pundi rupiah. Lumayan loh kalau dibanderol mulai dari harga puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Hebatnya lagi, pesanan aksesoris sisik ikan ini datang dari mancanegara juga. Wih, ini sih limbah membawa berkah judulnya. Keren!
Nggak bosan-bosannya nih fams, kita meracuni kalian dengan destinasi wisata yang memanjakan mata. Kalau lagi butuh vitamin C, kunjungi Pulau Rubiah di Sabang. Di sini dikenal sebagai surganya kerajaan bawah laut Aceh loh. Perairan ini sempat porak-poranda diterjang tsunami pada 2004 lalu. Dampaknya rusaknya juga terumbu karang di sekitar perairan Pulau Rubiah. Tapi sekarang, dengan adanya transplantasi dan pemeliharaan, terumbu karang di sini sudah kembali cantik dan bisa kita nikmati kembali. Kalian juga bisa loh menyelam ke dalamnya. Eits, ini bukan penampungan barang rongsokan, tapi berbagai barang yang akan ditumbuhi terumbu karang sebagai rumah para hewan-hewan laut nan cantik ini, fams. Fams, besok kita kembali lagi ya dengan informasi unik dan menarik lainnya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.